Assalamualaikum Bu Sri Sudarsi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ini Pak? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu terus Bundi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dan keluarga juga sehat. Ada Alhamdulillah. yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf Bu ini mengganggu waktunya. Ini saya kenalkan Bu, saya Azib dari SMK Negeri 4 Purworejo, dan ada Pak Agus Panca Sulistiono dari SMK 8 Purworejo. Ini mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Kami ada tugas terkait dengan tugas calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika, Bu. Ya Pak. Monggo silahkan. Ya, Bu. Batas kemampuan saya bantu. Ya. Sehat Bu. Alhamdulillah, mohon maaf ini Bu Sudarsi, ini saya dengan Pak Agus Panca ini mengganggu waktunya malam-malam. Mboten napa-napa. Ya, ini terkait tugas kami Bu di pendidikan guru penggerak angkatan 7, itu harus mewawancarai kepala sekolah begitu Bu. Mohon kiranya Ibu bersedia membantu nggih. Insya Allah sebatas kemampuan saya untuk membantu panjenengan berdua. Monggo silahkan. Nggih, matur nuwun. Yang pertama Bu Sudarse, mungkin selama ini jangan di sekolah sering ada kasus itu, nanti bagaimana jangan nanti dalam mengidentifikasi kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau ke rujukan moral, Bu Sudarse. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya coba untuk menjawab bahwasanya memang kadangkala saya selaku kepala sekolah menemui hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang tentunya untuk bisa diatasi atau bisa dicarikan solusi oleh saya bersama Bapak Ibu guru di sekolah saya. Nah, tentunya juga untuk mengidentifikasi kasus tersebut, yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi masalah yang kita hadapi itu apakah termasuk rujukan moral ataukah yang kedua yaitu dilema etika. Gitu Pak. Terus Kemudian untuk itu Bu, dan mungkin untuk mengidentifikasinya jenengan bagaimana? Misalkan kasus ini masuk ke dalam rujukan moral, kalau kasus ini masuk ke dilema etika. Oh ya, untuk cara saya untuk mengidentifikasinya yaitu ada beberapa langkah yang saya lakukan, yaitu yang pertama tadi mengidentifikasi keputusan yang akan saya ambil, kemudian juga mengumpulkan informasi-informasi yang tentunya relevan dengan permasalahan tersebut Pak, kemudian mencari solusi-solusi atau beberapa solusi alternatif yang bisa saya tempuh, kemudian juga masing-masing solusi itu kita pertimbangkan baik-baik, yaitu dengan melihat bukti-bukti yang sudah ada. Kemudian dari alternatif itu kita tentukan pilihan dan kemudian saya ambil tindakan, tentunya yang keputusannya itu bisa kita lihat baik buruknya Pak. Demikian Pak. nah mungkin untuk contohnya Ibu, adakah kasus di sekolah Ibu itu yang bisa dicontohkan pada saat pengidentifikasian permasalahan ini bagaimana Bu? Salah satu contoh saja Ya, mungkin Bu. salah satu contoh yaitu ada
dari salah satu guru di sekolah saya. Ini dia kebetulan merangkap dengan di SD lain Pak, karena untuk guru mupel utamanya baik yang PJOK maupun yang agama itu banyak yang merangkap Pak, dan juga di SD saya juga terjadi seperti itu. Nah kebetulan guru agamanya itu tadi mempunyai permasalahan, dia mendapat tugas rangkapan baik di SD saya maupun di SD yang kedua, itu rangkapannya itu full semua. Iya. Padahal sebetulnya kalau misalnya satu SD pun sebetulnya untuk jam mengajarnya itu sebenarnya cukup Pak. Tapi karena memang keterbatasan dari PTK atau dari guru-guru yang ada di kecamatan wilayah kami, sehingga dari Korwil itu mempunyai kebijakan untuk membuat tugas lengkapan kepada Bapak Ibu guru. Nah tentunya di sekolah induk atau di sekolah saya sendiri kan beliau tidak hanya mengajar, punya juga tugas tambahan, kemudian juga di tingkat gugus dia juga berperan sebagai ketua, sehingga memang sangat sulit sekali, sehingga dia mengeluh bagaimana supaya permasalahan itu dapat terselesaikan. Itu Pak permasalahannya Pak. Iya. Oh, berarti untuk mungkin untuk langkah atau prosedur apa yang dilaksanakan oleh Ibu dalam mengantisipasi dobelnya jam dari guru agama tersebut, Bu? Yang saya ambil yaitu yang pertama, dari permasalahan itu kan keterlibatannya itu siapa saja, saya identifikasi Pak. Kemudian masalahnya apa, tadi sudah disampaikan oleh beliau guru agama kami bahwa yaitu punya permasalahan tadi tugas rangkapan yang tentunya menjadikan dia itu merasa keberatan, sering meninggalkan kelas karena tugas di SD satunya, kemudian juga tugas yang di gugus juga harus diselesaikan, kemudian tugas sampiran dia selaku operator sekolah juga, sehingga tentunya itu tadi saya harus mengambil sikap bagaimana supaya hal itu bisa terselesaikan. Kemudian juga mencari solusi alternatif. Sudah kami diskusikan bersama dengan Pak Guru tersebut bagaimana solusi-solusi alternatifnya. Itu langkah yang saya ambil Pak. Kemudian berikutnya Bu, untuk berarti selama ini yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus tadi nopo Bu? Yang saya anggap efektif yaitu jadinya kan dia memberikan istilahnya sudah saya coaching ya Pak ya. Untuk di coaching itu kemarin dia mempunyai alternatif yaitu kalau bisa satu SD saja, itu satu SD saja. Kemudian juga supaya istilahnya anak juga tidak terabaikan, itulah istilahnya, bisa kewajibannya untuk mengajar bisa terselesaikan, kemudian tugas-tugasnya juga bisa terselesaikan. Nah, alternatif kedua yaitu dia tetap merangkap di tempat yang kedua, tapi
tidak full, tapi hanya dia yang di kelas tinggi, kemudian kebetulan ada Wiyata Bakti di tempat yang tugas rangkapan itu, dia bekerja sama untuk bersama-sama di SD sana. Untuk guru yang di SD saya itu ambil di kelas yang tinggi. Kalau kelas tinggi kan istilahnya masih bisa di-handle, walaupun misalnya tidak harus tatap muka, artinya bisa dia tugas luarnya terselesaikan, tapi tugas di SD itu bisa tetap jalan. Tapi kalau yang di kelas rendah kan full harus ditunggui secara menyeluruh itu Pak. Wah, itu keputusan yang sangat solutif itu Bu. Nah, kalau boleh tahu Ibu, adakah tantangan Bu dalam pengambilan keputusan yang tadi disampaikan oleh Ibu? Tentu ada Pak. Tantangannya tentu ada. Yang pertama yaitu kalau misalnya saya tadi mengambil langkah yang pertama, yaitu dia hanya di SD saya, tentunya kan kasihan juga Pak untuk yang di SD rangkapannya nanti tidak mendapat pelayanan, peserta didiknya tidak mendapat pelayanan untuk pendidikan agama, kan kasihan juga. Terus kalau misalnya jalan semuanya juga kasihan PTK-nya atau kasihan Pak gurunya itu. Iya, dia sudah merasa sangat kewalahan untuk membagi waktu dan mencari solusi bagaimana supaya utamanya anak didiknya itu tidak dirugikan itu Pak. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua juga ini Pak, tuntutan dari masyarakat kan juga tentunya ingin agar kita dalam melayani peserta didik itu bisa maksimal, ya, baik di SD saya sendiri maupun di SD yang sama, sehingga bagaimana supaya dapat solusi semuanya bisa jalan, baik tugas utama dalam mengajar maupun tugas tambahan dalam organisasi dapat terselesaikan juga. Jadi ambil jalan tengah semua dapat terselesaikan. Begitu Pak Kanca maupun Pak Aziz. Oke. Kemudian Bu, terkait dengan penyelesaian masalah tadi, biasanya jenengan langsung misalkan ada sebuah permasalahan kasus itu langsung menyelesaikan di saat itu, atau mungkin ada penjadwalan khusus Bu? Kalau itu tergantung dari permasalahannya apa Pak. Jadi tidak semua saya sama ratakan itu tidak, tapi tergantung dari permasalahannya apa, terus kemudian siapa saja yang tadi terlibat, apakah bisa diselesaikan dalam saat itu atau perlu penjadwalan, itu jadi situasional Pak. Terus untuk ini Bu, dalam pengambilan keputusan kan pasti Bu akan merasa sangat mungkin berat atau mungkin ada yang agak janggal gitu loh Bu. Nah, pada waktu pengambilan keputusan tersebut adakah mungkin faktor-faktor atau rekan-rekan dari sekolah yang membantu Bu dalam mempermudah menangani kasus tersebut Bu? Betul Pak. Jadi dalam penyelesaian masalah itu, yaitu tadi makanya perlu identifikasi siapa saja yang terlibat. Nah, dengan adanya tahu siapa saja yang terlibat, permasalahannya, terus kemudian apa, nah itu tentu akan lebih baik kalau saya menyelesaikannya juga tidak sendirian Pak, tapi bersama-sama dengan rekan sejawat. Kemudian juga kalau misalnya kaitannya dengan peserta didik, saya
pasti akan melibatkan dengan orang tuanya juga. Kemudian juga kalau di tempat saya kan di Desa Kulon Pak, Nggih. peran tokoh masyarakat itu juga sangat mendukung, sangat didengar oleh warga masyarakat, utamanya wali dari anak-anak atau peserta didik saya, Pak. Oke, kemudian masih ada satu pertanyaan lagi Bu Darsih ngapunten terakhir nggih. Nggih. Nah, terkait dari yang tadi sudah dengan ceritakan itu dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus dilema etika, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik apa Bu dari pengalaman dalam pengambilan keputusan tadi? Kalau dari pengalaman tentu sangat dapat diambil hikmahnya, Pak. Artinya dalam mengambil keputusan itu yang jelas saya harus berpihak pada anak, Pak. Ya, harus berpihak pada anak sehingga anak tidak dirugikan. Dan juga dalam mengambil keputusan itu dimusyawarahkan bersama rekan-rekan teman sejawat dan juga semua yang terlibat dalam kasus tersebut, Pak, sehingga permasalahan yang dihadapi itu dapat diselesaikan dengan tuntas. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya, dan mungkin hanya itu pertanyaan dari kami Bu untuk terkait tugas kami, dan mohon maaf sekali kami sudah mengganggu waktunya Ibu untuk kegiatan ini. Mungkin itu saja Bu dari kami. Selanjutnya kita bisa lanjut untuk istirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak bisa membantu Bapak berdua, dan saya doakan semoga tugas-tugasnya dapat selesai, dapat tuntas dan sesuai dengan harapan. Dan selamat istirahat juga. Ada kurangnya mohon maaf ya Pak dalam wawancara hari ini. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu, ini Bu.